Baik, kita mulai. Kita mulai. Kita mendapatkan soal baru yang menurut saya ini tingkat kesulitannya tidak terlalu sulit sih sebenarnya. Ini direkam sudah nih, sekarang udah ada rekam. Tadi pagi saya lupa ngerekam. KMB padahal. Gak apa-apa lah, besok direkam lagi. Oke, yang nomor satu. Di nomor satu kita kemarin juga sudah ada yang belajar. Mungkin nanti saya review lagi terkait dengan LAD, RAD. Nah, di sini tentunya di S1, kalau aksis, ada aksis, berarti kita langsung otomatis ini AVF positif, negatif, di sini positif, AVF positif, di sini lead 1 negatif, lead 1 negatif, di sini lead 1 positif. Tanda panah, tanda panah, tanda panah. Nah, kalau sebenarnya ada ke sini, normal tuh sampai ke sini. Ini normal dan LAD di sini. LAD. LAD atau pembesaran jantung ke sebelah kiri itu bisa terjadi karena ventrikelnya atau di daerah gelombang P. Berarti kalau gelombang P berarti atrium ya. Atrium. Tandanya apa? Nih ada di gelombang P1 ada yang kayak gini. Nah, kemudian ada juga T invertednya. Nah, T inverted itu biasanya gelombang P kan normalnya harusnya seperti ini. Bulat gitu ya, bulat itu. Nah, kemudian selanjutnya juga bisa karena ventricle. Ventricle gelombang R di P1 tambah gelombang S di P2 ya itu bisa lebih dari 33 itu juga menunjukkan LAD. Nah, kemudian dari LAD pun kita bisa pada paham berarti pasti yang LAD juga CTR-nya, CTR ya, CTR-nya pasti lebih dari 50%, 50%. Dan di sini pasien edema kemudian sering bertanya tentang penyakitnya dan gelisah. Kemudian di sini ada LAD. Tapi ingat, saya selalu mengatakan pada teman-teman semua, kalau kita lihat di sini dulu. Tindakan dalam membaca ini nomor 1, baru kemudian kasus, baru kemudian pilihan. Jadi seperti itu. Dan ingat 90% masalah utama ini terletak pada di sini. Di kata awal paragraf. Di awal paragraf itu kata kunci di sana. Dan 90% juga mengacu kepada keluhan utama. Keluhan di sini mengatakan bahwa pasiennya sesak saat beraktivitas. Nah, pertanyaan saya ini NYHA berapa? Ayo, ada yang masih ingat NYHA? NYHA berapa? NYHA berapa? Yuk, teman-teman. NYHA masih ingat? New York Heart Association terkait dengan kemampuan kemampuan fungsional dari eh, seorang pasien gagal jantung. Nah, itu di sana. Yuk, berapa? Baru 3 orang yang milih? Baru 3 orang yang membuat pilihan. 4 orang, masih ingatkah? Ayo, ada 5 orang. Ayo yang lainnya, ayo. Gak apa-apa salah. Supaya kita ingat kalau kita pernah berbuat salah di sini. Ya. NYHA ada 1 sampai 4. Ya. Yang terakhir, walaupun istirahat pun dia sesak. Berarti dia
nomor 3 ya. Nomor 3 tuh pintar, semua tuh pintar. Nomor 3. Kalau yang nggak ingat jangan lupa loh. NYHA ada, NYHA ada. Catatan Kanduru juga ada NYHA ya. Kemudian juga yang Anda yang harus paham di sini, kalau di sini adalah beraktivitas, maka kemungkinan kalau jantung kan judulnya ada 2. Yang satu adalah CO dan yang kedua adalah intoleransi aktivitas. Berarti kan tinggal ini saja, pilihannya hanya tinggal 2 itu ya. Yang pertama berarti karena di sini sesak napas saat beraktivitas, maka di sini kriteria hasil ya. Kriteria hasil kita lihat kriteria hasil dari CO maupun kriteria hasil dari intoleransi aktivitas, kita harus mengacu kepada tujuan. Tujuan itu ada yang namanya SMART. Ya. SMART. Ya, karena di sini adalah lebih fokusnya kepada sering bertanya kepada aktivitas, maka berarti tujuannya juga ke aktivitas. Tinggal cari aja yang beraktivitas yang mana. Itu yang pertama, ya. Yang pertama jawabannya seperti itu. Ada jawaban lain, gimana kalau curah jantung? Curah jantung gimana ukurnya? Curah jantung dalam batasan normal, gimana ukurnya? Pertanyaannya kan itu. Oh iya, nadinya kan dari mulai ini kan nadinya udah normal ini. Nadinya normal, kemudian tekanan darahnya normal. Ya, tidak ada yang terkait dengan gimana ceritanya mengukur apa? Mengukur cardiac output. Sementara yang kita tahu adalah cardiac output itu adalah kemarin saya sudah mengatakan pada Anda, kok layar tidak tampak? Teman-teman ada yang tidak tampak layarnya? CO itu adalah heart rate kali stroke volume. Tampak tuh. Ini aja mungkin ada yang gangguan siapa nih. CO itu cardiac output itu stroke volume kali heart rate. Nah, ini kita tidak pernah tahu berapa stroke volume-nya di sini, walaupun di sini ada aksis deviasi. Apakah dia harus kembali? Dengan kata lain, kalau seperti ini, kalau dia tidak beraktivitas, ini kan nadinya masih normal. Ini masih normal. Artinya, logika saya di sini, pada kondisi sekarang saat ini dengan seperti ini, dia masih normal. Ya, CO-nya masih terpenuhi. Kalau sedang, karena mungkin gambaran dia sedang istirahat. Nah, gambaran dia sedang istirahat. Kemudian yang lainnya, berarti yang nomor 1 itu adalah B ya jawabannya. Kemudian nomor 2. Oh ya, bentar. Kemudian apa yang harus Anda perhatikan lagi dari jantung? Ini kan kita berhasil kriteria. Nanti kalau muncul evaluasi yang diharapkan, ini juga sama ya. Sama dengan ini. Muncul kriteria yang diharapkan juga sama saja seperti itu ya. Kemudian edema jangan lupa piting udim itu seperti apa? Derajatnya 1 sampai 4. Anda harus sudah paham 1 sampai 4 itu di mana saya nulisnya ya? Oh iya ya. 1 sampai 4 piting udim terkait dengan piting udim. Nomor 1 B. Ya, nomor 1 B. Nomor 2 kita nomor 2. Silakan nomor 2, teman-teman. Nomor 2, tanda hipoksia kronis dapat dilihat, berarti inspeksi yang dapat kita lihat adalah apa yang bisa kita lihat? Yang bisa kita lihat adalah adanya clubbing finger. Clubbing finger itu jari tabuh ya, jari tabuh itu yang seperti ini jari misalnya. Nah ini kukunya, nah ini jarinya, nah ini kayak gini. Jari tabuh itu menunjukkan hipoksia kronis. Jadi jawabannya C jawabannya. Nah sekarang kalau Anda ingin melihat
Sianosis sentral lihatnya di mana? Sianosis sentral lihatnya di mana? Silakan. Sianosis sentral lihatnya di mana? Sianosis sentral di bibir ya. Kalau bibirnya hitam, perokok, kita lihat di mana? Yo, di mana teman-teman? Di kornea. Apa yang dilihat di kornea? Di bagian kornea itu apa itu kornea? Di kornea atau di palpebra? Palpebra ada satu, palpebra dan bulbi satu ya, ada bulbi. Oke. Kemudian jangan lupa juga lihat di sianosis perifer, di mana lihatnya. Ini ada kerasa kerusuk. Ini siapa yang kerasa kerusuk? Jangan lupa Nah, benar Mas Ari, di palpebra ya. Ada yang kerusuhan. Kemudian yang nomor tiga, oh ya bentuk dada. Nah, bentuk dada gimana? Apa saja bentuk dada? Bentuk dada ada yang menulis, kadang-kadang saya baca status orang itu, bentuk dada simetris. Apanya yang simetris? Dengan apa simetrisnya? Yang simetris itu pergerakan dada. Bentuk dada kan macam-macam, ada tong, ada vegan, ada apalagi banyak ya, ada 4 ya, barrel, tutong ya, pigeon jazz ya. Nah, ictus cordis, nah, nanti ada penjelasannya. Ictus cordis itu PMI, point maksimum impuls ya. Nah, kemudian nah di jari pun ada yang namanya diamond. Jadi kalau segi 4 diamond, segi 4 itu ya. Coba Bapak Ibu ujung apa namanya? Jempolnya dua-duanya dirapatkan. Jempolnya dua-duanya dirapatkan. Jadi kalau akan membentuk ini jempol nih, ini jempol, ya ini jempol, ini juga jempol, jelek amat. Nah, di sini ada akan membentuk di sini, ini akan membentuk segi diamond. Coba Anda susah gambarnya. Coba jempol Anda dua-duanya disatuin, kuku dengan kuku ketemu, dan di sana ada seperti irisan ya, irisan diamond ya, irisan diamond. Ada nggak? Bisa nggak? Irisan diamond itu belak tupat lah, belak tupat. Bisa nggak? Kalau yang punya berarti itu tidak ada hipoksia kronis. Tetapi kalau yang kelabing pinjar itu tidak bisa, kalau disatukan seperti itu tidak bisa. Tidak ada diamondnya. Kenapa? Karena kukunya menghalangi ujung jari dengan sendi di kedua ujung itu, sendi uji terakhir gitu ya. Itu tidak bisa nyatu karena terganjal oleh yang tadi. Jadi terganjal oleh bandnya. Kan gitu kan, jarinya kan gitu. Ya, jadi kalau disambungkan ini dengan ini tidak akan nyambung dengan, kan harusnya kita nyambung. Kita nyambung, teman terhalang ini, terhalang daerah ini. Jadi tidak punya diamondnya. Itu salah satu cara untuk mengukur apakah seorang itu memiliki kelabing pinjar atau tidak. Misalnya, kok kelihatannya jarinya melengkung gitu. Kita coba aja ukurnya. Kalau ada diamondnya, berarti dia tidak mengalami hipoksia kronis. Karotenoid memberikan warna kuning ya. Ini jarang keluar, tapi keluar tahun 2019 di SKB. Ini keluar di SKB 2019. Kemudian nomor 4, silakan nomor 4. Jawabannya apa? Jawaban teman-teman nomor 4. Dianalisis, baca dulu pertanyaannya. Apakah masalah keperawatan yang dicari, masalah keperawatan yang dicari? Kira-kira apa masalah keperawatannya?
Karotenoid itu dalam zat pewarna pada apa ya? Zat pewarna pada apa sih? Yang suka makanan kelinci itu. Yang suka wortel itu, buah-buahan juga ada ya, sayur dan buah. Nah, wortel itu karotenoid. Kemudian nomor pada buah-buahan dan sayur biasanya itu. Nah, ya. Nah, ini menarik nih soal. Kenapa menarik? Di sini katakanlah BB-nya ini, BB-nya ini. BB-nya ini berapa cc urin minimal jika urinnya segini, jika BB-nya segini. Minimalnya berapa harusnya? Harusnya urinnya berapa urinnya harusnya? Ini nih. Berapa seharusnya urinnya? Ayo, itu dulu. Jangan dulu menjawab. Semangat menjawab aja loh. Ntar dulu. Ini kita kan di masalahnya, kenapa saya harus yang kayak gini diutak-utak juga, diulek-ulek juga. Dari pengalaman dari tahun 2019, bahwa di P3K itu dari mulai kognitif 1, berapa jumlah urin, itu kognitif 1. Sampai dengan kognitif menganalisis. Itu kan S1 itu kerjaannya. Kalau D3, dia hanya sampai kognitif 4. Ya. Bedanya di sana. Jadi Anda harus mampu menganalisis. Bedanya di sono. Ayo, berapa? 568 katanya. Oke, kita cek. Ini panduannya kan sudah ada. Berapa normanya? Normanya 0,5 sampai 1 ml per kgbb per jam. Berarti kita kalau minimal berarti ngambilnya yang ini. Minimal. Berarti tinggal masukkan 0,5 kali BB-nya berapa? BB-nya 56,8 kali 24. Nah, silakan coba dikali ini berapa ini? Pakai kalkulator. Nah, saya kali juga ikut, nanti saya juga salah nanti. 0,5 kali 56,8 kali 24. Nah, 681,6. Nah, artinya ini kurang dong, ini kurang. Nah, ini kurang. Jadi artinya urinnya kurang. Berarti ini namanya apa ini? Namanya apa? Harusnya sekian, sekarang minimal segini. Sekarang ini dapatnya segini. Namanya apa? Namanya apa? Kurang dari 500, namanya apa? Oli. Oliguria. Oliguria. Ya, oliguria. Ini harusnya kan gitu. Oke, dilanjut ya. Oliguria. Jadi pasiennya mengalami penurunan fungsi ginjal. Kemudian selanjutnya. Kemudian kalau di sini, Manggil mama kakak. wah ini mohon dimatikan dulu, bos. Barusan saya mau ngomong apa ya? Kulit berwarna hitam. Ini kenapa kira-kira? Kulit berwarna hitam karena ada masuknya urium, ya masuknya urium. Kemudian pasiennya biasa kulitnya juga kering. Kenapa? Karena kelenjar sebasianya banyak yang hancur, ya. Banyak yang hancur. Jadi karena urium juga ya. Seperti itu. Kemudian juga di sini ada edema positif. Tadi sudah saya jelaskan bahwa Anda harus paham tingkat edema. Ini positif 2 artinya apa? Ini positif 2 nih. Positif 2 artinya apa? Nanti
cari ya positif 2 apa artinya. Kemudian dialis. Nah, pertanyaan sekarang, jika dia keluarnya segini, berapa dia harus boleh minum? Minum sehari. Berapa dia harus minum sehari? Minum seharinya berapa? Yuk, yang di hemodialisa, yuk, keluar. Minumnya berapa? Minumnya berapa? Jumlah cairannya berapa? Kan urinnya 450. 450. Ayo. Ayo. Mana nih? Nah, rumusnya 3 jumlah urin tambah cairan. Ada nggak yang jawab? Tambah cairan hasil metabolisme. Jadi 250 kan hasil metabolisme 250. Tambah ini 450. Jadi total cairan maksimal per 24 jam dia hanya 700 ml saja. Oke, itu ya kalau ditanyakan itu. Kemudian lagi mana? Eksternal seminggu. Nadi normal. Nah, oke. Nih, ini kalau pasiennya normal 56,8 kilogram. Ya, 56,8 kilogram. Yang 250 volume hasil dari metabolisme. Itu kuncinya di sana. Hasil metabolisme patokannya itu 250. Kita lanjut. Kalau menurut si Holiday dan Segar, berapa kebutuhan cairan seharusnya kalau dia normal? Kalau dia normal, berapa kebutuhannya? Yo, cairan. Kita masih berkutat di sini ya. Santai saja. Masih banyak kan waktunya. Ayo, menurut Holiday Segar dihitung. Nah, Pak De mau ikut belajar. Oke. Berarti Holiday itu 10 kilogram pertama kali 100, 10 kilogram kedua kali 50, berarti sisanya berapa? 36,8 kali 20. Nah, hitungnya gitu ya. Hitungnya gitu. Kan ada yang menggunakan 30 cc per kilogram berat badan per 24 jam. Silahkan. Tapi yang ditanyakan adalah dengan menggunakan Holiday Segar. Jadi bebas. Kita kan sesuai dengan pertanyaannya apa dulu. Begitu. Jangan lupa direkam, Coach. Wah sudah. Sekarang Iling sekarang Iling. Iling kalau tadi saya nggak iling saking seriusnya baca bahas soal. Ayo, berapa udah dihitung? Oke, sudah dihitung. Jadi berapa? 2.230. Ada yang lebih cepat ada. Yang tadi itu tadi kali 30 di sini kali 30. Ada yang mengatakan 30. Ya, 30. Nah, yang lebih cepat. Ada yang lebih cepat. Silahkan. Ada nih rumus-rumusan dulu nanti sudah. Kita lanjut ya. Kita lanjut. Ini kita baru soal nomor 4 dari berapa soal kita. Kemudian yang kayak gini baca sendiri ya. Gak usah dijelasin. Wajah khas pada pasien gagal ginjal adalah moon phase. Ya. Kemudian kalau sunset phenomenon adalah pada pasien dengan
hidrosefalus, ya, hidrosefalus. Kemudian lanjut, udah. Tinggi badan sekian, berat badan sekian, berarti 68 IMT, ingat dikali 165 kuadrat, dibagi kalau dikali. Sama dengan berapa IMT-nya? Ya, benar, nomor 4 C. Nomor 4 jawabannya. Oh, belum dijawab ya? Sekarang nomor 6, nomor 4C. Nomor 6 IMT-nya berapa? Ayo hitung. 2498 berarti badannya berlebih ya. Berlebih atau normal? Berlebih ya. Ini dua-dua kan. Kemudian jadi jawabannya A ya, nomor 6. Nomor 7. Tadi ada ictus cordis, nih ada ictus cordis. Nah, tadi apa yang nanya? Ictus cordis dilihat dari mid clavicula ke intercosta ke-5. Di sini ada, harusnya ictus cordis itu adalah ujung jari. Kalau itu ujung jari maksimal 1 cm persegi. 1 cm persegi, harusnya ini 2 cm. Nah, harusnya ini ujung jantung di sini, ujung jantungnya. Ini namanya PMI, point maximum impulse. Ya, ini di sini. Ini mid clavicula ujungnya. Kalau orang dengan yang bergeser misalnya ini kan bergeser nih dari 2 jadi gede gitu ya. Jadi gede artinya di sini. Nah, ini artinya ada pasien mengalami pembesaran jantung atau hipertrofi. Di sini juga ada distensi vena jugularis yang menunjukkan pasien banyak cairan dalam tubuhnya. Di sini juga ekstremitasnya juga udim, edema. Kemudian tindakan perawatannya bagaimana? Pasiennya mudah lelah saat beraktivitas. Apa tindakannya? Berarti di sini benar-benar pasiennya mengalami gagal jantung. Berarti karena di atasnya mudah lelah, tinggal mengurangi aktivitas. Berarti membatasi aktivitas. Membatasi aktivitas tujuannya adalah untuk supaya beban jantung itu tidak terlalu berat, ya, terlalu berat. Kena sesak. Jadi A jawabannya. Kemudian albumin diproduksi nomor 8. Albumin diproduksi di mana Bapak Ibu? Ya, albumin diproduksi di hati. Ya, di hati ya, di hati. Kemudian suprarenal produksi apa Bapak Ibu? Biasanya orang gagal ginjal itu dia mengalami HB-nya turun. Mana sih tulisan? Orang gagal ginjal GGK itu HB-nya turun atau jumlah eritrositnya juga turun. Kenapa? Karena eritopoietinnya itu tidak terbentuk. Eritopoietin itu di atas renan sehingga namanya suprarenal, ya, di atas renal. Nah, karena adanya urin ini gagal terbentuk menyebabkan HB-nya turun. Juga yang kedua, orang gagal ginjal karena ada urium. Seharusnya waktu hidup eritrosit adalah 120 hari, ini menjadi 60 sampai dengan 80 hari. Sehingga terjadi anemia. Anemia apa namanya? Normositik hipokromik. Anda masih ingat yang kayak gitu? Normositik hipokromik, normositik isokromik. Nah, masih ingat? Ayo, apa itu? Nah, masih ingat nggak? Kalau yang sudah lupa nih, kuliahnya kemarin di mana? Di kantin kuliahnya. Ya, itu alasan kenapa HB-nya bisa turun, ya, HB-nya bisa turun sehingga banyak yang harus ditransfusi darah. Nah, nanti kita belum ngobrol berat badan kering, berat badan basah. belum ada soalnya. Nah, nanti muncul. Kemudian nomor 9.
Kekurangan albumin pada pasien post-operasi menyebabkan, jawabannya adalah defisiensi. Kalau orang Jawa namanya debrah. Ini apa? Ini luka, ini jahitan. Jadi jahitan itu tidak buka, jadi sama dia membuka karena kurang albumin. Yang sayangnya albumin itu biasanya karena dia kurang protein. Protein itu dibutuhkan oleh yang gaya ataupun hidupnya yang bagus, yang proteinnya yang bagus, asupannya yang bagus. Yang banyak sekarang ini adalah orang yang kurang gizi biasanya, yang kurang gizi sehingga dia harus tambahan albumin. Albumin tambahan toko kan mahal, dari apotek kan mahal. Sehingga ada yang menganjurkan buat makan cana, ikan cana, atau ikan haruan, atau ikan gabus, boleh. Ada juga yang menganjurkan, oh ikan lele aja. Ini jadi peluang bisnis Anda untuk buat dendeng ini ataupun abon untuk orang-orang pasca operasi. Ya, ini namanya defisiensi. Kalau sudah defisiensi seperti ini, kita biasanya dengan namanya prasat Amsterdam. Amsterdam itu di mana? Ini dari apa namanya? Dari bukan ya plester, dari ujung sini disatuin, ya disatukan. Sebelumnya juga ini dibersihkan, dibuat luka baru. Itu tindakannya, dan diberikan albumin dan lain sebagainya, termasuk juga diberikan kolagen dari misalkan diberikan dari buah-buahan dan lain sebagainya. Nomor 10, Bapak Ibu, nomor 10, ingat satuannya. Jangan lupa ada yang IU, ada yang mg per dl. Jangan lupa satuannya. Satuannya jadi berapa? Nomor 10. Jika orang sudah melahirkan atau post-operasi juga bilang, ya benar, sama ya. Sama, itu juga melahirkan juga sama. Karena supaya albuminnya. Tapi kalau gizinya bagus, nggak usah dikasih albumin. Boleh nggak dikasih belut? Ya silahkan aja mau dipakai apa. Silahkan bebas. Yang penting banyak protein tinggi lah ya. Protein tinggi. Itu aja. Sekarang nomor 10 ya. Nomor 10 apa jawabannya teman-teman? Nomor 10 jawabannya berkisar berapa? 3,5 sampai dengan 4,5 ya. 3,5 satuannya 4,5. Jadi B jawabannya nomor 10 ya. Nomor 10 B. 1 sampai 10 berapa benar teman-teman? Ingat harus benar 9. Mencapai target nggak? 9. Terus benar 9. Mencapai target 9 kah? Wih, Bu F 10. 9. Bu Tias 6. Ada yang Bu Pak Andi 10. Bu Ika 8. Oh, target kita 9. 85%. Nilai norma beda-beda tergantung dari satuannya apa. Kalau IU kan 0, IU. International unit yang beda-beda. Nah, ya. Nah ya. Kerusuhan. Nomor 11. Sekarang nomor 11. Silakan nomor 11. Sampai di sini ada pertanyaan teman-teman? Sambil jalan aja ya, boleh bertanya. Diketik boleh. Apa masalah keperawatan yang tepat pada kasus tersebut? Apa masalah? Ini yang dicari adalah masalahnya. Ya, yang dicari masalahnya, apa masalahnya? Sampai dengan seperti itu. Masalahnya saya belum menemukan masalah. Ada Rakun Ice, GCS 12 ini CKD, CKB, CKR, atau CKS. Cedera kepala berat, cedera kepala ringan, cedera kepala sedang. 12 nih, apa ini? Apa? Cedera kepala sedang atau ringan? Ada 2 jawabannya. Cari ya. GCS dari kemarin disuruh dihafal, malah belum hafal-hafal. Itu.
Ini GCS ya artinya harus apa? PR tuh. Aduh, ringan ya? Atau berat? Kan dari 13 sampai berapa? Sampai yang berat itu sampai Mendarat 3 sampai 7. yang berat 7 ya, sampai 7 ya, sampai 7. Bodak. Apa yang meledak? Ringan 13, 14 CKE 2 sampai 12 berarti sedang ya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian cuping ini sudah jelas di sini. Anda baca materi kunci, di sini sudah ada nih kunci-kunci, kata kunci: dinding dada, cuping hidung, otot bantu, semipola. Berarti jawabannya sudah pola napas ya, pola napas. Silakan di materi umum, di materi kunci dibaca ya, supaya ada cepat pembacanya memahaminya. Kemudian ini nomor 12, apa jawabannya nomor 12? Apa prioritas? Ingat di sini teori, di ujian itu mesti teori, bukan di lapangan, bukan di lapangan. Kalau di kita kalau di rumah sakit karena sayang gitu ya, beli lagi ke apotek dan lain sebagainya, maka pilihannya kadang-kadang ada yang dihentikan, ada yang memperlambat, ada yang dikompres hangat, dikompres alkohol dan lain sebagainya. Tapi kalau di jawaban, kalau ada plebitis maka harus dipindahkan IP kateternya. Jadi nomor 12 adalah A. Kemudian nomor 13. Nomor 13, GCS-nya full. Pertanyaannya apa tindakan prioritas? Jangan terjebak dengan GCS. Kalau GCS tiba-tiba turun menjadi 13, nilainya di IWS berapa? Warna apa? Aduh, ada yang lupa IWS. Ada yang lupa IWS, ada yang lupa kuning merah. Turun 2. Turun 2 sudah merah, Bu. Turun 2 sudah merah. Betul ya. Merah. Sudah paham IWS? Bagaimana? IWS ada di ujian tahun kemarin ya? IWS? Sudah lupa lagi IWS? Ada tuh IWS ada. Jangan lupa ya. IWS ada. Oke. IWS sudah belajar. Kalau yang belum belajar, di materinya sudah saya simpan di materi umum ya. Nah, sekarang kita masuk ke soal nomor ini. Pasiennya di sini ini kulit, alis, wajah, dan di sini suara serak. Berarti gangguannya, kaji kepatenan jalan napas. Kenapa? Karena kemungkinan dia mengalami udim saluran pernapasan ya. Udim saluran pernapasan. Kemudian di sini ada yang kasus apa yang harus hanya boleh diberikan maksimal 2 liter? Kasusnya kasus apa nih? Kasus apa yang hanya boleh diberikan 2 liter? Nah, kasusnya kasus apa yang hanya boleh diberikan 2 liter? PPOK, betul. Betul banget. Ya, PPOK. Itu kerusuhan. Menurut Pak Ijah, itu kerusuhan. Kayaknya pakai headset dia. Oke, PPOK betul. Bentar, saya hapus-hapus dulu. Kemudian nomor selanjutnya, nomor 14, silakan nomor 14. Seorang
14 dB jawabannya. Oke, kita lihat. Berapa menit tetesan? Berapa menit tetesan? Ini ada bagi yang baru ya, bagi yang teman-teman yang baru, silakan baca materi kunci. Ini juga ada nih saya supaya enak lihatnya. Tulisan saya kurang begitu menarik. Rumus yang cepat ya. Jumlah cairan. Ini kalau makro ya, dibagi 500 kali 7 kali 24. Nah, kalinya mana? Kali 24 dibagi lama pemberian. Di sini cairannya berapa? 2000 ya. 2000 dibagi 500 kali 7 kali 24 dibagi 8. Berarti 4 kali 7 kali 3. Jadi 4 kali 21 yang gampang gitu. Jadi 84. Kok hilang sekarang ini? 84. Clear ya? Paham ya? Jadi jawabannya B. Nah, belum selesai kita. Urusan kita belum selesai. Pertanyaannya. Pasien diberikan infus, cairan infus ya, maksudnya sebanyak 4.000, kebanyakan pusing, 4.000 mililiter, 4.000 mililiter. Nah, dengan tetesan 20 tetes per menit. Kemudian berapa yang sudah masuk ke dalam tubuh pasien jika pada saat misalkan 6 jam saja, 6 jam selama 6 jam. Yuk hitung. Berapa yang masuk? Kuing. Mutal. Udah 500. Wah, 500. Oke. Ada yang kemarin ada. Wah, ini kerjaan saya nih. Sebentar. Rumus. Coba cek di umum tadi, bukan ini. Bentar ya. Saya cek di sini kan. Saya cek tadi di sini saya hapus dulu, stop share dulu. Kemudian masukkan yang ini. Ada yang sudah baca ini? Ada yang sudah baca ini belum? Ini versi keberapa ya? Edisi 6 Oktober. Nanti saya cek ulang ya. Kayaknya nambah lagi deh. Kan sudah ada di materi umum, Ibu, Bapak. Nah, baru sekarang masuknya nggak apa-apa. Nih, rumus infus yang cepat. Nih, dari rumus tetesan infus, ada lagi yang saya buat. 2,98 dari mana? Hasil apa? Hasil semedi. Oke. Ini di sini sudah ketahuan rumusnya ini, rumus cepatnya ini. Ya, rumusnya cepatnya ini. Oh, di sini. Bentar, saya masukkan aja di sini. Jadi 2,98 kali lama pemberian berapa jam tadi? 6 jam. 6 jam kali tetesannya 20. Berarti tinggal hitung aja. Ayo kita hitung dengan menggunakan kalkulator aja supaya kan lagi latihan ini. 2,98 kali 6 kali 20. 357.
357,6. Ada yang tadi udah 3576. Bu Purtining Tias sudah. Ya, boleh nggak di pusing saya di sini dibikin 3? Boleh sih, boleh. Cuman yang mau pasnya yang 2,98. Kalau 3 berarti beda-bedanya coba 3 kali 6 kali 20. Jadi 360 kan, 360. Kalau di sini dia barusan 360 di kita. Kalau pakai 3 ya, dibulatin aja deh daripada pusing. Berarti maksimalnya pasti di bawah 360. Di bawah 360. Supaya cepat hitung-hitungnya. Jadi kalau Anda ada yang seperti ini, wah berarti di bawah 360. Ya rumusnya seperti ini aja rumusnya. Ya, paham ya? Ceklah nanti ya rumus-rumusnya di mana? Di materi umum sudah saya simpan di sana. Sudah saya simpan di sana. Oke, lanjutkan. Ini udah 14. Bagi yang sudah ikut tahun lalu di sistem CTA kalau nggak sih? Nggak boleh. Rumusnya sudah dari sananya ya, udah dari sana, udah harus. Kayaknya masih bisa dipakai, ditanya aja sama pengawasnya. Kalau kemarin sih nggak boleh pakai kalkulator. Tapi tanya aja pada pengawas, boleh nggak? Toh di komputer pun ada kalkulator juga kan. Gitu ya. Nggak ada kalkulator. Tuh, bagus. Nggak boleh itu kan. Ya kita kalau ini pakai rumus aja, dibulatin aja. Tadi kan sudah dibulatin. Cara membulatinnya gitu aja. Atau ini saya sendiri. Bikin sendiri, Mas Agung. Saya bikin rumus sendiri. Hitung-hitungan nanti kuliah pagi ya. Untuk hitung-hitungan dalam keperawatan kita masuk di kuliah pagi tanggal 25 Oktober. Lihat jadwal. 25 Oktober, lihat jadwal. Ya, hitung-hitungan. Kita hitung-hitungan. Cara yang tadi, itu yang rumus-rumus yang saya buat. Kayak misalnya berat badan ideal, BB ideal misalnya. Saya kan TB, buatnya TB dikurangi 100 dikali 0,9 ya, dikali 0,9. Kalau orang lain kan untuk laki-laki loh ya, untuk laki-laki kan harusnya TB kurangi 100 dikurangi 0,1 ya, 0,1 kali TB kurangi 100. Ini di otak-atik aja loh, pakai rumus aritmatika ya sama-sama aja dengan perkalian aritmatika sederhana ya bisa kita rubah-rubah rumus. Hanya otak-atik. Tapi bukan orang tukang togel ya. Otak-atik angka. Saya senang otak-atik angka. Silakan nomor 15, teman-teman silakan. Nomor 15, jawaban Anda apa? Silakan. Silakan 13 orang tuh yang jawab. Yang lainnya silakan ada yang mau jawab. Nah, cek dulu. B katanya B. Oke. Kita lihat apakah masa kemarin pada kasus tersebut sudah jelas mencret. Kalau mencret berarti ya sudah gangguan
kekurangan cairan elektrolit, apalagi muntah, turgor, kulit, sudah. B, jawabannya nomor 15. Nomor 16. Nomor 16. Nomor 16. Ayo silakan. Nomor 16, silakan. Nah, di sini kan pasiennya sudah jelas di sini 25 menit berarti sudah SKA ya, udah AMI ya, sudah pasiennya udah mengalami AMI. Berarti kita harus pendekatannya dengan kalau SAA adalah Monaco ya, Monaco atau Omnaco bebas lah ya. Morfin, oksigen, nitrat, aspirin, dan clopidogrel. Oksigen, morfin, nitrat, aspirin, clopidogrel. Di sini berarti tindakannya yang sesuai dengan Monaco itu berarti hanya A ya, jawabannya adalah A. Nah, itu. Begitu nomor 16. Nomor 16, nomor 17. Nomor 17. Silakan nomor 17. Nomor 17. Nomor 17, silakan. Nomor 17. Boleh minta, oh Monaco. Oke, balik lagi ya. Itu biasanya digadar sih. Oke. M-nya adalah morfin ya, morfin. Jadi untuk mengatasi nyeri. Kemudian O-nya adalah oksigen, jadi harus segera diberikan oksigen terkait dengan kalau misalnya pasiennya oksigen itu menunjang kepada otot jantung. Jadi semakin lama tidak diberikan oksigen, maka otot jantung akan semakin parah. Sehingga kalau 24 jam tidak tertangani, maka akan menjadi infark. Kemudian selanjutnya N-nya adalah nitrat. Nitrat sebagai untuk meningkatkan membesar pembuluh darah. Kemudian ada aspirin juga, nanti kita akan bahas khusus untuk di gadar ya, di gadar. Kemudian juga ada aspirin, juga ada clopidogrel. Nanti kita bahas di gadar lah. Untuk Monaco penjelasannya. Kita langsung dulu ke sini dulu, masih banyak masalahnya. Nomor 17, apa evaluasi prioritas? Kalau evaluasi prioritas selalu mengacu kepada masalahnya apa? Masalah yang ditemukan. Pasiennya lelah duduk, jawabannya Anda apa? A jawabannya katanya. Ini di sini ada dua nih, ada dua yang boleh Anda pilih ya, boleh Anda pilih dua. Ini bonus buat Anda. Yang pertama adalah A. Ya, jawabannya A. Dan yang kedua adalah tanda pita normal. Ini sama saja. Karena di sini ada naik. Ya, ada naik sedikit. Bisa boleh dua-duanya. Anda cenderung ke A, nggak apa-apa. Ya. Itu jawabannya. Kemudian nomor 18. Silakan nomor 18. Ini adalah komplikasi dari yang paling sering terjadi untuk pasien dengan mana? Melalui kaki ambulasi ya, mengajarkan impak miokard. Tujuannya nih, ada latihan kaki. Ini tujuannya untuk mengurangi, mencegah adanya deep vein thrombosis. Deep vein thrombosis, DVT. Jawabannya untuk E jawabannya. Ya, karena ambulasi kaki. Jadi untuk supaya tidak terjadi trombosis di pena bagian dalam ya. Kemudian nomor 19. Nomor 19. Wellblad. Pasiennya wellblad. Ingat rumus wellblad. 6 kali delta HB. HB kali BB. Nah, kali BB. Nah, sekarang di sini tiba-tiba pasiennya mengalami sesak napas. Berarti mau tidak mau sudah dihentikan transfusi darah. Jika BB-nya adalah 50 kg, kemudian
HB-nya adalah 5, berapa mililiter darah yang diperlukan? Kita tinggal masukkan ke sini. Yang kita inginkan, delta HB adalah HB yang diinginkan dikurangi HB saat ini. Jadi yang HB yang diinginkan katakanlah 10 dikurangi 5. Jadi di sini delta HB itu 5. Jadi 30 kan? 30. Ini 50. 50 berarti 30 kali 50 1.500 ml. Itu cara menghitung whole blood. Untuk PRC gimana? PRC ini rumusnya dikali 4 ya, untuk PRC pakai trade cell. Begitu Bapak Ibu. Ini sudah banyak yang bisa. Nah, kalau misalnya kadang-kadang diberikan kalau misalnya belum ada cairan, belum ada darah, dikasih 3 kali lipat kebutuhan darah. Biasanya seperti itu. Nomor 20, nih nomor 20. Nah, jarinya pakai 4 jarinya. 4 ya, PRC itu 4. Oke. Oke. Nomor 20. 20. Apa intervensi prioritas? IMT-nya 20 normal. Keluhan luka tidak sembuh-sembuh. Tampak luka kekuningan, keluar bau khas. Apa tindakan prioritas? Berarti perawatan luka ya. Perawatan luka D jawabannya. D nomor 20 D. Jadi kalau ada yang salah di kunci jawaban nanti perbaiki aja lah ya. Dari 20 soal, benar berapa? Ingat 18 target. Mr. F biasanya tinggi nilainya biasanya. Ya. Uh, 12, 18, 14, ada 5. Oh, tapi ke 19. 19 hebat. Benar semua Mas Andi. Mas Andi bikin stres orang. Udah berarti orang lain baru 16, dia udah betul semua. Oke, 21. Supaya cepat bagaimana 21? Di sini seorang jadi ditanyakan masalah. Masalah. Oh, skalanya sudah 6. Berarti masalahnya adalah A, nyeri akut. 6. Ingat, kenapa dari bisa-bisa 6? Baca materi kunci. Nah, kalau 6 ke atas maka masalah utamanya adalah nyeri. Kemudian, keperawatan di mana? Pernapasan di mana ada periode apne antara napas cepat disebut apa? Pernapasan dengan pola hiperpne, apne, hiperpne adalah pola napas seperti itu. Jawabnya jenis stok beda nggak gitu jenis stok. Jawabnya adalah biot. Jawabnya nomor 22 adalah biot. Ya, nomor 23. Nah, baru polanya kayak ventricular fibrilasi. Itu namanya nomor 23 apa? Nomor 23. Nomor 23. Nomor 23. Kussmaul. Benar, nomor 23 Kussmaul. Nanti ada perasaan saya pernah buat materi pola napas. Nanti saya share ya. Mudah-mudahan ketemu. Perasaan pola napas ada jenis-jenis misalnya biot apa, eupne apa, jenis stok apa, hiperventilasi apa sudah ada saya buatkan. Nanti saya cek ulang ya. Kadang-kadang juga lupa saya pun. Kemudian nomor 24. 24 jawaban Anda apa? Ntar dulu. 24 jangan dulu dijawab. Ini kasusnya apa ini? AGD-nya. Yo, AGD-nya apa? Kemarin sudah diajarin. Bagi yang sudah lihat videonya, ini norma, ini asam, ini alkalosis. Nah, ayo
Asidosis metabolik. Mantap. Mantap, benar-benar. Caranya dari mana? Nih, di sini normanya kan 7,35 sampai 7,45. Ini kalau lebih di sini, tapi kan ini kurang, jadi di sini. Berarti asam kan, di asam. Kemudian di sini mana? PCO2 45, PCO2 itu 35 sampai 45. Jadi normal PCO2-nya. PCO2-nya normal. Kemudian HCO3 18 sampai 22 sampai 26. 22 sampai 26. Berarti di sini. Berarti di sini, di sini. Nah, kalau di sini ininya berubah, berarti metabolik. Jadi di sini pH-nya udah asidosis. Jadi asidosis metabolik. Gitu saja. Mudah. Asidosis metabolik tidak cukup. Ini terkompensasi sebagian atau terkompensasi penuh atau tidak terkompensasi? Apa lagi? Ayo. Terkompensasi sebagian. Benar. Dari mana? Karena salah satunya tidak normal. Kalau dua-duanya normal adalah tidak terkompensasi. Dua-duanya normal. PCO2 dan ini. Ada yang masih pusing AGD? Soal AGD loh. Soal AGD 3 sampai 5 loh soalnya. Bener ya? 3 soal 5. Bener ya tahun kemarin 3 sampai 5 AGD ya? AGD 3 sampai 5 soal. Gawat kalau seperti ini, kalau belum bisa. Belum bisa, siapa aja yang belum bisa? Nah, mau ngaku malu lah kita. Nyantai aja, nanti diulang, tenang, diulang. Ada review ya, nanti ada review ulang, tenang. Santai saja. Materinya ada di materi umum. Sudah saya buatkan di materi umum. Ada. Kata siapa tidak ada di materi umum. Sudah saya buatkan loh, saya yang buatnya. Pasti saya tahu. Ada di materi umum ya. Atau nah, tidak sebagian atau nah coba kita cek, penasaran jadi saya juga salah. Saya salah. Ini jadi ikut-ikutan salah saya. Mana? Di umum. Ya nantilah saya cek ulang ya. Kita soal dulu. Ya, sebagian bentar. Cari di umum ya nanti. Sudah saya siapkan. Masya Allah, saya juga lupa. Oke, kita ulangi lagi di sini soal ini. Yang ditanyakan hanya kalau tahun kemarin itu tidak sampai ke terkompensasi hanya sampai metabolik dan respiratorik aja tahun kemarin. Ya, hanya itu ya. Kemudian di sini apa intervensinya? Di sini Kussmaul badan lemak, Kussmaul capillary time memanjang, napas bau, frekuensi nadi sekian, napas sekian, suhu sekian. Apa tindakannya? Yang paling penting adalah saturasinya juga kurang, PO2 itu ininya kurang juga. Normal ini, kalau normal berarti ditambah C ya, jawabannya adalah C, 24C. Kemudian selanjutnya 25, ayo 25. Ini pasien sudah dipasang bidet. Dalam praktur itu kan ada imobilisasi dulu, baru reposisi ya. Berarti kita imobilisasi. Nah, 8 ikatan, berarti jawabannya istirahatkan daerah terkena. Ya, terkena. Jadi jawabannya nomor 25 adalah D, 25D. Nomor 25D. Nomor 26. Ayo nomor 26 apa? Itu suara pada pasien
Oh ini gravitasi lah udah jelas ya. Ini gravitasi 26 gravitasi. Gak usah ditanya lah kayak gitu Mas. Tadi. Kemudian nomor 27 apa nomor 27? Nomor 27 selain stenosis mitral itu anemi, kena anemi juga. Kena anemi itu bisa menyebabkan murmur ya. Adanya murmur. 27 adalah suara murmur. 28 perhatikan di sini ada kata-kata apakah tindakan prioritas saturasinya juga menurun? Ada gargling. Berarti kita di sini ada gargling kecuali patah darah tengkorak di GCS 8. Harusnya kalau GCS 8 sudah intubasi ya. Tapi karena di sini tidak ada pilihan intubasi, maka kita ABC dulu, airway dulu, berarti gargling dan suction. Jadi jawaban nomor 38 adalah suction. A jawabannya. Nomor 29. 29 ini K1. Ini K1, kognitif 1, menghafal ya, menghafal saja. Kognitif 1. Yang berurusan dengan motorik nomor mata ya, pandang itu urusan dengan nomor 2. Ya, nomor 2. B jawabannya nomor 29. Ini kalau mau selesai kayak gini rame ini. Bentar-bentar mau selesai ini. Oke, nomor 30. Tindakan perfusi pada limpa akan menimbulkan suara apa yang menimbulkan suara apa nih? Karena ada jaringan di sana. Jaringan di sana. Suaranya adalah suara dullness. B. Ya, nomor B. Nomor ini adalah pasang suction. Nomor 28. Nomor 31. 31 kita harus sudah 31. Bu Nur, tolong dimatiin ya. Saya bolak-balik matiin. 31. Waduh. 31 intervensi keperawatan mandiri. Ingat kalau ditanyanya mandiri 31. Apa ini pasiennya asma? Ya mandiri ya tidak dalam memposisikan semipolar. A 31. 32. Berapa tetes cairan yang harus diberikan pada kasus tersebut? Oke, nomor 232. Berapa tetes sehari cairan dengan cepat? 3242 ya. 3000 bagi 6 kali 7, 42. Udah. 32. 33 nih, 33. Seorang pasien tergelak tempat tidur tidak sadar diri setelah mengamankan diri dan pasien perawat mengecek respon, tidak ada respon, apakah tindakan prioritas pada kasus tersebut? Jawabannya adalah code blue ya. Nah, sampai di mana pemberian BHD pada pasien ya pada orang awam sampai di mana? Sampai di mana? Bolehkah seorang awam memberikan RJP tapi sampai mana? Sampai mana? Sampai mana? Untuk RJP dia hanya kompresi. Yang COVID juga sama ya, yang COVID juga kompresi doang ya. Anda nggak boleh kecuali kalau sudah pakai ambu. Nah juga tahun kemarin juga keluar. Tahun kemarin keluar, untuk tahun kemarin itu keluar apa yang kapan kita menghentikan RJP? Kapan kita menghentikan RJP? Bila apa saja? Coba sebutkan. Kapan kita menghentikan RJP? Kalau apa saja? Ya. Penolong capek. Sudah petugas kelelahan. Kemudian pasien meninggal jelas.
Kemudian tidak ada respon ya. Setelah 5 siklis tidak ada respon. Dalam lembah mayat ada penolong datang ya, penolong datang ya, ya. Tugas datang. Harus hafal itu. Tahun kemarin ada. Kemudian 35. Apa masalah keperawatannya? Pasien dianjurkan menjalani hemodialisis tapi belum dilaksanakan karena biaya. Pasien tampak lemas. Pasien menyatakan napas terasa berat, terjadi peningkatan JVP, apa masa keperawatannya? Kelebihan cairan lah ya. Nomor 34, kelebihan cairan. Nah. Kemudian 35. Nah, ini hanya segini aja nih, hanya segini aja. 72, 30. 30 más 30 berarti di bawah ya. Di sana, kebalik. Di sana. Kemudian HCO3-nya 18. 18. Itu jadi apa itu? Nomor 35, 35 teman-teman. As 35 asidosis metabolik ya. Asidosis metabolik A ya. 36. Mudah-mudahan kita sampai 40 ya. 36. Apakah tindakan prioritas pada kasus tersebut? IGD mulai nyeri dada sebelah tiba-tiba sianotis bibir kaku, hasil pemeriksaan menunjukkan tekanan darah 150, frekuensi sekian. Nomor 35 adalah 36 adalah nomor 36 ini sianosis bibir, berarti kita berikan ini nyeri dada kan tadi Om Nako ya, ingat oksigen berarti berikan oksigen. Jawabannya adalah pemberian oksigen. C berarti ya jawabannya. Kemudian nomor 37. 37 dipercepat nih. 37 jawabannya ya, bawahnya adalah C ya, 37 C. Nah, teman-teman 35 CO2 35 itu dia. Kan CO-nya cuma 30 kan, sementara yang normal itu kan 35 sampai 45 CO2. Oke, nanti cek lagi ya, silakan cek lagi. Dan silakan hitung sampai dari nomor 37 berapa dapat benar berapa teman-teman? Dapat berapa benar berapa dari 37? Dapat benar berapa? Ini saya ngambil punya saya dulu. Nah, ini stop sharing. Nah, ini jawabannya ada. Sudah nanti saya berikan ini. Ini jawabannya ya. Jawabannya tadi yang tadi sudah kelihatan ya. Tadi ini silakan dicek nanti kalau ada yang tadi ada yang salah kalau nggak salah nomor 20. Ini jawabannya sudah ada. Sudah saya berikan jawabannya, kemudian terakhir juga. Nah, ini yang saya tadi maksud 1 sampai berarti positif 2 adalah kedalaman 4 mm kembali dalam beberapa detik. Positif 2 ya, itu positif 2. Ini seperti ini ya. Kemudian ini ROM kekuatan otot ya, dapat ROM secara penuh ya. Ini dapat melakukan ROM secara penuh melawan gravitasi tapi tidak melawan tekanan. Ini ROM, kemudian ini sudah ada semuanya ya. Sudah ada kunci jawabannya. Ada yang alhamdulillah. Kalau saya ngambilnya dari buku yang 1000 soal sih. Jadi ada semua ada jawabannya kalau 1000 soal. Ambilnya tapi nggak dikeluarin. Nggak dikeluarin. Ya, itu teman-teman untuk hari ini semoga ada manfaatnya. Nanti rekamannya menyusul, tapi setelah ini saya yang perlu diberikan itu adalah yang jawabannya dulu ya. Jawaban dulu nanti saya berikan. Ya. Itu teman-teman untuk hari ini.
Ini cuplikan buku saya sebenarnya, cuplikan buku yang saya bawa ke teman-teman. Itu saja mungkin untuk malam ini. Terima kasih teman-teman. Silahkan. Berarti besok kita masuk ke jadwal kita apa besok? Sosiokultural atau manajerial jadwal kita? Besok sosiokultural atau manajerial? Coba kita cek. Besok kita sekarang KMB, sosiokultural besok. Oke, sosiokultural besok. Kita belajar sosiokultural, bagaimana mendapatkan nilai yang tinggi di sosiokultural. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.